Beliau adalah salah satu dari para pejuang di perang Badar. Jadi setiap perang itu dia selalu ikut karena ya salah satu sahabat Rasul lah. Tapi memang tidak terkenal pada saat itu. Jadi lamun taklim teh duduknya paling belakang terus. Dan semua orang pada saat itu ingin paling depan, Bu. Beda jeung ayeuna kan. Lamun aya taklim paling tukang gitu nya. Dulu mah karena ya kalau Rasul setiap setelah sholat ataupun setelah dapat wahyu langsung memanggil sahabatnya pada pengen paling depan karena pengen yang paling kedengaran dan paling dekat dengan Rasul. Nah, sahabat Nuaim ini selalu paling tukang gitu nya. Karena memang dia mah ada saha tuh sebenarnya gitu. Bukan seperti Abu Bakar, bukan seperti Ali dan sebagainya yang sahabat yang terdekat. Nah, suatu saat pada saat taklim itu karena ratusan orang ya. Kelihatan gitunya bukan berarti tidak gairah pada saat Rasulullah menyampaikan taklimnya, tapi karena kelihatan cek Nuaim teh ieu karunya bisi ngestemarakan tenawan gitu kan. Jadi akhirnya dia keluar tah, da parena deket pintu jadi keluar tah. Keluar ke pasar ningali ternyata aya tukang korma tah. Tukang korma akhirnya kata Nuaiman tuh, wahai tukang korma gitu ya kalau bahasa kita, udah berapa banyak yang laku? Wah boro-boro nanti jam subuh gitu sampai sekarang siang hari udah duhur ya belum laku juga, ya udah saya borong, diborong tah nanti uang nama sih gitu. Dorong mikut tah karena memang berat karena sebar keranjang dengan penjualnya teh diantar gitu. Masuklah ke Masjid Madinah gitu ya pada saat itu. Tunggu di luar. Nah, akhirnya masuk teh Nuaiman teh dibagikan tah si korma teh semua sahabat, wah senang gitunya, alhamdulillah ya aya rezeki gitunya. Dibagikan semua makan enak gitu. Setelah nah itu yang serius. Setelah beres taklim kan bubar ya semua termasuk Nuaiman berpan. Nah, kan si tukang dagang teh nungguan kene ya di luar. Manggil Nuaim, nu mayar saha ya gitu nya. Cek Nuaim itu nanti nu make soroban nu paling bodas anu dudukna pangdepanna. Oh itu mah Rasulullah. Iya Rasulullah. Pas semua kan bubar, Rasulullah paling terakhir dengan Abu Bakar dan Ali gitu kan. Pas keluar nagih tah. Si tukang kurma teh kata Rasul teh kenapa nagih? Apa nagih apa? Yang tadi kurma yang dibagikan sama sahabat ya, Rasulullah nggak tahu deh namanya saha gitu kan. Dah emang kenalan heula kan, yang penting mah meuli gitu. Nanti Rasul yang bayarnya. Wah, jadinya dari Rasul mah tidak marah gitunya. Karena memang ya bayarlah ke Rasulullah. Dah. Ngan anu ngambek apa nu kiri kanana Abu Bakar jeung Ali. Umar. Saha ieu jelema aya nu wani-wani ngeureun Rasul gitu. Walaupun manehna ikut makan dah atuh dibagi kan. Gitu. Nah, satu saat Rasul sampai tahu orangnya itu ini mah sengaja Abu Nuaim itu karena memang cinta sekali kepada Rasulullah. Ingat gitu Rasul teh resep madu gitu. Akhirnya pada saat Nuaim kan tidak punya pekerjaan gitu nya, gitu we luntang-lantung ka pasar luntang. Ningali tukang madu teh bolak-balik teh ditanya tah lamun bahasa urang mah naha bolak-balik wae, ieu ngajajakeun ieu teu laku madu. Gampang cenah. Ieu kayak tungguan dia diajak tah ke rumah Rasulullah. Tungguan cenah di luar. Saya Abu Salah. Tah tidinya mah baru kan ketok Rasulullah, ya Rasulullah saya Nuaiman. Ya, ada apa? Saya menghadiahkan sedekah terbaik cenah hari ini buat Rasul madu. Aduh, alhamdulillah kan Rasulullah kan paling resep kan madu ya. Aduh, alhamdulillah. Tah, dah gitunya Rasul teh ieu pulang Nuaiman. Pas keluar teh tukang madu teh nagih gampang pokoknya macam abus saya ke jero engke mayar punyana cenanya udah Nuaiman pulang eta kan punya tukang madu teh ngetok rumah Rasulullah ya Rasulullah assalamualaikum nah, masuk ya Rasulullah kan teu apal naon nya akhirnya nagih astagfirullahnya akhirnya dibayar tah dari sanalah terkenal namanya Nuaiman tah ya ada di sananya lah
ngobrol-ngobrol dengan siapapun, ya, Rasul pasti ngobrolkan. Saya punya sahabat namanya Nuaiman, pi omongan tapi nya di mana lucu gitu. Malah Rasul mah satu-satunya sahabat saya ya yang akan masuk surga tertawa itu dia. Jadi apa nulaina mah ngerasa nafsu gitu, ngalaknat Nuaiman ngaheureuyaan Rasul, cek Rasul jangan. Karena beliau itu Nuaiman ini akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Nulain kan masuk surga teh senyum gitu, bahagia, hiji-hijina sahabat Rasul nu tertawa. Nah, ini memang jadi ini mah intermezzo ya. Jadi bahwa sahabat Rasul teh ada yang memang seperti itu dan Rasulullah sangat cinta kepadanya Nuaiman. Yang paling ekstrim naon sih? Pas 1 tahun sebelum Rasulullah meninggal. 1 tahun sebelumnya. Kan ada utusan dari mana lah gitu karena ingin bertamu ke Rasulullah. Kan di rumah Rasulullah teh di depannya aya golodog gitunya, tempat berkumpulnya sahabat. Jadi lamun aya tamu-tamu teh ketemu heula jeung ieu ya. Lamun ayeuna mah di Madinah teh yang deket mimbar nih Pak ada sengaja pakai kos golodog gitu di tembok. Tah eta tempat makam Rasulullah pinggirna teh aya sekitar sagede kieu lah. Abis sok di nyawa deh, lamun teu kebagian ka Raudhah teh. Nah, itu tuh tempat lamun mau ke rumah Rasulullah teh harus lapor dulu ke sahabat Rasul yang ada jaga di sana, mau Umar, Abu Bakar atau Ali atau Utsman bin Affan. Nah, pada saat ada utusan dari mana gitu ya, mau bertemu Rasulullah, padahal dia teh bukan agama Islam belum, tapi mau ingin belajar dengan Rasulullah. Akhirnya kan lapor heula ka dinya tah ka Abu Bakar, Utsman, Ali dan aya Nuaiman di sana tah. Tah mulai ceritana pi omongan deui wae. Ayeuna untana teh ceuk Nuaiman teh udah sana saya nanti ikatkan. Kalian itu masuk ke kamu. Tidak dicerikan apa ngobrolnya gitu dengan Rasulullah karena kan di luar. Pas di luar ngobrol kan ceuk Nuaiman teh. Sudah lama ya cenah Rasulullah belum makan daging unta. Cek Abu Bakar teh, nya sih baru udah lama tidak bukan lagi unta. Udah gitu, teu mikir rek naon tah si Nuaiman teh. Yo berangkat ngobrol kan ini. Jadi Nuaiman berangkat gitunya, berangkat teh ternyata ngambil unta eta tah. Teu apaleun ieu mah bahwa da emang teu kapikir kadinya lah. Akhirnya si Nuaiman teh mau unta eta ka tukang lamun urang mah leunang tukang potong ya. Pangmotongkeun ieu jadikeun makanan terenak kasih ke Rasulullah cenah. Teman teu apalnya anu dititah ayeuna ini tah pada saat si utusannya keluar lihat untanya nggak ada Rasulullah kan manggil anu aya di dinya Abu Bakar dan sebagainya. Abu Bakar unta kemana? Wah pelong si dipelong saha ya saya. Oh bikin Nuaiman mungkin cenah kieu. Akhirnya dicarilah Nuaiman nggak ketemu tah. Akhirnya Rasulullah ya udah cenah beli aja yang 2 kali lipat lebih bagus dari unta yang ini. Akhirnya dibelikan. Setelah itu datanglah tukang urang mah gule gitu. Rasulullah ini dari siapa? Dari Nuaiman. Wah, tidinya babaturan sahabatnya lain teh iya Nuaiman. Ya, mang tadinya ngomong cenah Rasul teh udah lama tidak makan unta. Teu kapikir arek bawa unta ieu nu arek di. Nah, jadi Rasulullah memang jadi resep gitu. Tidak marah gitu malah tersenyum. Nah ada lagi banyak lah. Ada lagi nih Abu Bakar udah tahu Nuaiman teh orang lagi tuh pada saat akan berangkat berdagang ke Syam ke Rasulullah teh ya Rasulullah boleh nggak saya bawa 2 orang sahabat untuk mendampingi saya ke Syam berdagang. Ya boleh siapa? Nuaiman sama Suaibat. Nah, bet Nuaiman pi omongan kayak bisa jalana. Lain lah, yang penting mah bisa menghibur saya. Diajak dah. Rombongan itu ada 20 orang gitu kan lawan belanja berdagang ke Syam teh dari Madinah. Akhirnya tibalah di Syam. Pas di Syam tuh semua dibagi tugas. Bulan bintulan dia tugasna ieu. Bulan bagian marketing ke mana gitunya semua beredar gitu. Nah, tinggal 2 andai Suaibat dan Nuaiman. Cek Suaibat, saya apa tugasnya? Nah kamu malah karena kamu mah orang amanah, jujur, bagian ngejaga perbekalan. Oh iya siap. Nuaiman mah nanya, saya naon? Kono mana mah cicing mah cek Abu Bakar mana mah cicing ulah
ulah nyeun masalah cicing saya akhirnya Abu Bakar teh pergi dulu nih nggak tahu kemana, udah lama lapar saya. Suaibat anu ngajaga perbakalan kan Suaibat, ya Suaibat saya perut saya lapar pisan. Suaibat kan orangnya amanah gitu, jadi memang dipilih Suaibat kan orangnya amanah, lamun titah maju mundur gitu ya. Nuaiman mah lamun titah maju kah mundur gitu ya. Pieuh mungun. Suaibat ya memang belum ada perintah dari Abu Bakar mah teh bisa walaupun kumaha ge da sieun amanahna jadi khianat gitu. Akhirnya ngolo-ngolo keadaan kumaha, emang keadaan udah sangat lapar lantaran di Madinah ke Sam teh selama ini teh di perjalanan hanya sekali makan gitu, emang benar-benar lapar gitu. Gua sampai merah gitu wajah nanti begitu kelapar. Ke teh Suaibat teh tidak ngasih, udah karena amanah. Akhirnya udah jalan-jalan teh ke pasar kan itu kan karena memang perutnya lapar. Di pasar akhirnya tukang ngajual hamba sahaya. Kan dulu mah dijual hamba saya teh. Ini hamba saya contohnya gitu 500 dirham. Ini 300, ini berapa? Ngali gitu si saya. Itu lumayan. Akhirnya ngobrol teh jeung tukang jual hamba saya teh. Kalau saya punya hamba saya diterima berapa? Cek nu Aiman teh. Aduh ieu mah da cek tukang ngajual hamba saya teh. Nya tinggal heula cenah tanagana alus teh ngorak keneh teh da kan buat jang bekerjanya saya. Ini mah pokona mah luar biasa cenah. Amanah cenah. Jadi amanah jeung ngorak keneh jeung wah ieu mah luar biasa gitu. Sabaraha hargana? Gampang sabaraha we cenah. Penting mah jadi cenah. Meureun beuki daekeun atuh nu teh. Ngan cenah hiji panyakitna, naon panyakitna? Nya lamun ditanya ku batur teh saya mah orang merdeka bukan hamba sahaya gitu. Eta unggul penyakitna nya baelah cenah kitu mah gampang eta mah. Akhirna teh dibere uang teh makan lah. Maiman da punya uangnya. Teu kacaritakeun eta kumaha. Ai si eta manggil deui, "Mana cenah?" "Ya hayu diantar." Diantar ke Maiman teh. Tuh itu orangna cenah. Ka Suaibat teh anu nunggu dahareun gitu. Tah itu lamun keur ditangkap lamun manehna ngomong saya orang merdeka, ulah didenge da emang kitu panyakitna saha oge gitu. Akhirna tah disampara ku tukang jual beli hamba saya teh ku tiluan gitu nya. Pas ditangkap teh, "Ayo ikut saya, kamu udah dibeli" gitu nya. Naon saya mah ada orang merdeka bukan saya. Geus apal saya ge panyakitan teh mah kitu. Akhirnya Abu Bakar datang nanya, "Iya kemana?" Cenah Suaibat, "Saya jual." Jadi orang teh polos gitu, jadi emang jujur. Nah dijual, dah saya lapar, tadi geus minta makanan teu meunang cenah. Terus saya teh jual we cenah. Akhirnya Abu Bakar teh di ka pasar diajak ku Naiman, "Mana cenah kayak gitu?" Dibeli deui lah akhirnya ku Abu Bakar si Suaibat. Nah inilah sahabat Rasul yang akhirnya terkenal dari tadina duduk teh paling tukang nawae da emang bukan orang sahabat terkenal, akhirnya setiap Rasulullah kamana wae ngomongin teh ka saha teh Suaibat, saya punya sahabat Suaibat dia lucu cenah kieu. Jadi akhirnya jadi orang terdekat dengan Rasulullah.